Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, jemaah Masjid Al-Barkah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di kajian fikih Madzhabul Arba'ah. Hari ini adalah fikih haji yang bagian nomor 3, nanti masih ada 1 atau 2 kali terkait dengan haji wadaknya Rasulullah SAW. Jadi sengaja saya buat beberapa kali sesi supaya nanti Bapak tahu cara pola pikirnya, bahwa ketika kita belajar haji itu contohnya cuma 1 dan sekali-kalinya itu, yaitu haji wadaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan sholat, berbeda dengan puasa, berbeda dengan zakat, berbeda dengan kurban yang Rasulullah menyontohkan berkali-kali. Tapi ketika haji atau umroh beliau hanya mencontohkan 1 kali. Oleh karena itu ketika kita nanti di fikih haji wadaknya Rasulullah SAW, begitu kita lihat Rasulullah melakukan manasiknya tidak sama dengan kita, dan hari ini saya coba rangkumkan dulu, maka ada beberapa konsekuensi hukum. Apakah sah, apakah tidak sah, ya? Apakah ini melanggar wajibnya haji, apakah ini melanggar rukunnya haji, dan seterusnya. Mudah-mudahan kopi ini, mudah-mudahan sih. Iya. Kayaknya sih bukan ya, air ya. Oh, kopi. Oh, air putih. Tak pikir kopi. Saya itu kopinya sederhana kok, pengabdi sasetan. Kopi sasetan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau coba merinci ini sebagian dari buku saya, Bapak Ibu ya. Jadi saya nulis buku itu sudah 3 tahun atau 4 tahun ini nggak selesai-selesai. Karena saya coba meneliti dari sekian ibadahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita bandingkan dengan kita itu, saya menemukan paling tidak ada 400 yang nggak sama. Dan hari ini saya kasih bocorannya bukunya pada Bapak Ibu, yaitu yang nggak sama di haji. Apa sih hikmahnya? Hikmahnya itu gini loh, supaya kita itu nggak, kalau bahasanya anak Jakarta Selatan itu nggak songong, ya. Mentang-mentang kita sudah ngaji gitu ya lama, terus kita mengeklaim kita itu sudah sangat dekat dengan caranya Rasulullah ibadah misalnya, jangan meniru ya maksudnya. Tapi ternyata ya enggak, jauh juga masih. Ya. Wudhu itu ada 12 perbedaan, wudhu aja. Kemudian sholat itu saya hitung ada 17 atau 18. Zakat itu ada sekitar 15. Puasa itu ada sekitar 10 sampai 12. Haji ini saya tulis 30, tapi nanti di bukunya ada 40. Nah, supaya sampean beli maksud saya ya. Karena kalau di sini kan 30, ini hanya kalau film itu ekstranya aja. Ya. Nah, nanti mana perbedaannya ini supaya sampean paham. Nomor 1, berniat ikhram dengan membawa hadyu. Hadyu itu apa? Hewan yang dibawa oleh calon jemaah haji atau umroh dari tanah airnya, berupa hewan yang kalau kita pahami ya hewan-hewan yang kelasnya hewan kurban. Boleh onta, boleh sapi, boleh kambing atau domba, dibawa ke tanah suci Mekah untuk disembelih di sana nanti untuk dihadiahkan kepada penduduk Mekah. Itu namanya hadyu. Ya kira-kira kata-katanya hadyu itu dekat dengan kata hadiah. Hadyu itu nanti bisa berubah menjadi wajib kalau jadi dam, bisa menjadi wajib di madzhab Maliki kalau jadi kurban. Nah ini saya sama sampean nggak bisa loh Pak. Pak Ali itu walaupun di sini termasuk kelasnya sultan ya, saya beberapa kali pergi haji belum pernah saya dengar beliau bawa kambing dari sini, belum pernah.
Ya, belum benar. Padahal ini Rasulullah itu nyontoni dari Medina bawa onta, bawa domba. Nah, ini termasuk kita nggak bisa tuh, langsung cross satu, nggak sama. Ya kalau sampai ngelak ya berarti harus bawa, berarti resikonya ya repot, berarti harus naik pesawat, repot. Nomor dua, nah ini yang sering orang nggak tahu, Rasulullah itu kalau masuk Masjidil Haram, ya sebelumnya masih di luar atau kita belum pernah masuk Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram yang pertama, maksudnya saat kita mengunjungi Masjidil Haram, itu beliau selalu melewati pintu bab Banu Syaibah. Pintu ke Mekah itu banyak. Kalau pintu Banu Syaibah itu dilewati, berarti maksudnya orang-orang itu mau ibadah, mau tawaf, mau ibadah lah. Kalau zaman kafir Quraisy ya untuk ibadah, untuk nyembah berhala, lewat situ. Pintu Banu Syaibah. Siapa itu Banu Syaibah? Ya Abdul Muthalib itu, kakeknya beliau Nabi Muhammad SAW. Selalu lihat situ. Pintu itu sejak Sultan dari mulai Salahuddin Al-Ayyubi itu masih ada di dekat Ka'bah sana, dekat lingkaran Ka'bah. Namun ketika Turki Utsmani menguasai Mekah, digeser agak ke belakang. Nah sekarang itu di belakang banget, di pintu nomor 26. Saya doakan yang belum pernah tahu lihat pintu 26, saya doakan bisa haji, bisa umroh. Amin ya. Atau sampean kalau sudah ke sana itu mbok ya mikir, mana sih Babu Salam itu? Di sana, di tempat sa'i sana. Dan anehnya sama tentara Saudi, sama askar ya dikunci. Berarti kalaupun kita ke sana lewat pintu bab atau pintu Banu Syaibah ya nggak bisa lewat. Karena dikunci. Saya pernah nyoba lewat, saya tunjukin jemaah ya dikunci juga, nggak bisa juga. Karena nanti kalau orang bisa lewat situ, tabrakan sama orang sa'i. Karena itu jalannya sa'i. Kalau Bapak masuk pasti ketemu orang wirawiri sa'i itu. Akhirnya dikasih tanjakan ke atas lantai 2. Tapi ya dulu Rasulullah gak lewat lantai 2. Ini gak sama. Yes. Kalau mau ngomong sama-samaan dengan Rasulullah itu terus nanti kita rinci itu bid'ah ya ini daftar bid'ah itu sebenarnya. Tapi anehnya ya ulama-ulama Saudi termasuk pengikutnya di sini yang salafi-salafi itu ya nggak mau ngakuin ini bid'ah, gitu. Giliran maulid nanti di bid'ah-bid'ahin kan gitu. Ini kan dimasukin YouTube ini biar tahu lah. Ya. Nomor 3, nah ini Rasulullah itu setiap mau tawaf jam berapapun datang ke Mekah, mulainya besok duha. Ayo saya tanya, ini ada yang sudah sering umroh di sini, ada Pak Ali, Pak Sony atau siapapun di sini. Begitu dari Medina, Bir Ali Asar sampai di Mekah bis Isya. Kira-kira nunggu tawaf besok apa langsung? Langsung. Gak mau repot itunya, mutawifnya gak mau repot. Gak mau repot, mutawifnya gak mau repot. Ya. Kalau Rasulullah nunggu besok duha. Besok duha, udah gak sama 3 ya. Nah itu kapan saja kita. Nah Rasulullah itu ketika masuk Mekah itu melakukan tawaf, mau tawaf umroh maupun tawaf haji. Di tawaf haji beliau melakukan, karena beliau itu ifrad, maka ketika waktu nanti kita lihat di fikih haji ketika wadah beliau itu beliau sallallahu alaihi wasallam tawafnya kudum. Kalau tawaf kudum itu habis tawaf kudum ya sudah, nggak usah dilanjut sa'i terus balik ke tenda. Kalau Rasulullah, kalau kita ya ke hotel. Nanti kapan tawaf sa'inya ya nanti setelah haji ya. Karena ifrad itu haji dulu terus umroh. Yang jadi soal, apa itu maknanya tawaf kudum itu di sini? Adalah seperti sholat tahiyatul masjid ke Masjidil Haram. Makanya sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram itu nggak ada. Nih saya ulangi ya. Kalau ada orang besok ke Mekah terus masuk masjid kita datang sholat, kedengaran saya takut jangan. Udah sholat yang lain aja. Karena sudah ada sholat tahiyatul masjid tanda kutip. Ya tawaf itu. Untuk masuk Mekah itu karena beda, Masjidil Haram dengan masjid-masjid lain itu beda. Bedanya selain itu ya
kopinya datang ini, alhamdulillah ya. Bedanya selain itu ya di Masjidil Haram itu nggak ada waktu tahrim. Sampai kalau habis subuh ini sholat sunnah mutlak di sini kan nggak boleh. Di Masjidil Haram bebas. Habis subuh sholat sunnah mutlak 1000 rakaat sampai zuhur juga boleh, nggak apa-apa. Habis asar sholat boleh. Tapi syaratnya tadi, kalau masuk Mekah harus pakai pakaian ihram, harus tawaf, mau tawaf umroh maupun tawaf kudum. Makanya itu terus nggak ada sholat tahiyatul masjid. Ini nggak tahu dulu Pak Ali waktu di Mekah sering kalau masuk masjid sholat tahiyatul masjid apa enggak? Ngaku aja ngaku. Iya kan? Iya. Karena belum tahu ilmunya. Padahal nggak usah. Ini banyak nggak tahu loh Pak. Mutawif itu banyak yang kurang update itu ngaji beginian. Nggak ada. Ya sholat apa Gus? Ya sholat apa aja. Ya. Sholat qodok boleh, pokoknya sholat apa aja. Ya, gitu. Nomor 4. Ya kan? Tamattu. Mau niru ifrat berat. Apalagi yang gelombang pertama, waduh berat. Gelombang pertama itu kan di Medina 8 hari arba'in ya. Ya ini haji biasa biasanya. Kalau haji plus cuman 3 atau 5 hari. Terus kali berangkat ke Mekah untuk misalnya mau ifrat. Langsung tawaf kudum niatnya di Bir Ali Allah labbaik Allahumma hajjan sampai Mekah. Kalau meniru Rasulullah yang nunggu besok duha baru tawafnya tawaf kudum, terus masih pakai pakaian ihram nggak usah sa'i. Nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Itu kurang lebih 10 hari. Dengan pakaian itu tok 2 lembar. Nggak boleh pakai sabun mandinya, nggak boleh gosok gigi, pakai odol, nggak boleh pakai wewangian, nggak habis makan yang nggak boleh pakai sabun cuci tangan, nggak boleh pakai tisu wangi, guys, banyak. Kalau bawa istri ya nggak boleh ngapa-ngapain, berat. Ya nggak boleh debat tanpa faedah, ya nggak boleh ganggu hewan termasuk di situ kucing, burung nggak boleh diganggu. Kan kita seneng lihat ada burung-burung darah terus kita digusak itu apa ya, ngusir itu termasuk fusuk itu, nggak boleh. Berat. Kemudian, nah beliau kalau memulai tawaf, saya gambarkan urutannya. Setelah duha besok Rasulullah masuk ke depan pintu Banu Syaibah, terus beliau berkata Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bis salam wa adhinal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ta'idal jalal wal ikram. Karena sahabat sering dengar kata salam-salam, akhirnya tempat itu disebut Babus Salam. Babus Salam itu nggak hanya di Mekah loh, di Medina juga Rasulullah dulu memulai masuk. Kalau beliau memulai masuk waktu pertama kali setelah mulai hijrah itu ya lewat jalan itu kemudian dijadikan Babus Salam. Kalau Babus Salam di Medina itu diambil dari arah barat, lurus nanti keluarnya di pintu Baqi, lewat mihrabnya Imam Malik. Jadi lewat depannya Raudhah. Itu Babus Salamnya di mana? Di Medina. Kalau di Mekah tadi pintu nomor 26 ya. Apa sih Gus gunanya nandain supaya nanti kalau janjian enak misalnya. Aku tunggu di Babus Salam ya wis ngerti sampean. Misalnya, aku tunggu di sini ya misalnya gitu. Supaya enak, supaya sama-sama paham kalau janjian tempat gitu. Nah, begitu masuk langsung Nabi itu menuju Hajar Aswad, langsung nyium. Sampean sama saya nggak bakal bisa ini niru. Itu padahal Rasulullah nyontoh nih loh. Nah kalau sampean langsung masuk Masjidil Haram terus nyium Hajar Aswad, jam berapa sampean mau tawaf? Nungguin. Wong itu orang kan antri. Kemarin malah sebelum waktu Covid itu malah dikasih barir itu. Sama sekali nggak boleh deketin Ka'bah itu. Setelah sebelum musim haji terus dicopot barirnya itu. Begitu tawaf, jadi saya lanjutkan. 3 putaran pertama lari rommel laki-laki, yang perempuan jalan biasa. Ini sampai juga nggak bisa loh. Coba besok kalau tawaf rommel,
Nggak bisa. Kenapa? Penuh. Gimana mau lari? Wong depannya ada orang. Kecuali semuanya ngerti fikih ini lari semua. Baru 3 putaran. Tapi kan enggak juga. Yang sebelumnya kan sudah putaran 4. Putaran 4 itu udah jalan biasa. Yang ngerem juga. Nggak bisa juga. Udah nggak sama. Kok kita terus ngeklaim, aku niru Nabi Gus. Lihat aja hajimu atau umrohmu. Nggak sama. Ini semuanya ada. Kalau dalam teori nulis buku ada worksheet-nya loh ya. Ada rinciannya. Ini cuma saya kasih rincian aja, ringkasan. Ada rinciannya. Ini dalilnya di mana, hadisnya mana, ada. Jadi kalau ada orang nanti di YouTube ini nanya ini tuh ngomong apa sih ini, begitu. Ada rinciannya. Tapi ya nunggu. Ya harus nunggu bukunya nanti. Tapi ada di rumah kalau mau ke rumah. Kemudian setelah tawaf selesai nyium Hajar Aswad lagi. Ayo, siapa yang model tawaf begini? Yakin saya. Nggak ada. Kita habis tawaf ya terus melipir ke belakang sana. Salat sunnah tawaf. Itu pun nggak lurus multazam, nggak lurus makom Ibrahim. Disuruh ke belakang, waro, suruh ke belakang. Nah setelah beliau tawaf di ujung itu nggak langsung ke belakang, tapi maju dikit ke multazam, doa. Posisi multazam kan setelah Hajar Aswad kan, betul ya? Setelah Hajar Aswad pintu Ka'bah, maju dikit ada musola Jibril, maju dikit ke rukun Iraki itu tempatnya Hijr Ismail. Nah setelah beliau berdoa di multazam, mundur ke multazam, ke makom Ibrahim terus sholat. Ini pun sampean nggak bisa. Coba sholat di makom Ibrahim, diusir, nggak boleh. Kenapa? Ganggu orang tawaf. Kecuali sampean pas sholat subuh atau sholat fardu ngincer sholat di dekat makom Ibrahim baru bisa. Tapi kalau iseng-iseng mau habis tawaf terus sholat di makom Ibrahim nggak bisa. Udah nggak sama ya. Nah setelah beliau menuju makam Ibrahim sholat terus menuju sumur karena makam ke sumur dekat. Kita juga nggak bisa karena sumurnya sekarang sudah ditutup. Dulu sebelum tahun 2003, sebelum tahun 2003 itu masih ada tangga ke bawah. Ini makanya kemarin saya cek sini yang haji sebelum tahun 2003 itu masih bisa ke bawah. Saya ke Mekah pertama kali tahun 97. Itu masih mandi di sana saya di bawah. Itu udah nggak bisa sekarang. Sekarang diganti dispenser itu tong, ada yang tulisannya Zam-Zam yang warna biru sama yang warna hitam. Yang warna biru itu yang nggak ada esnya, yang warna hitam dingin kan? Saya kalau ngambil pakai botol, saya ambil yang biru karena nggak kecampuran es. Kalau yang hitam itu kan dicampuri es. Es itu kan bukan Zam-Zam. Esnya bukan Zam-Zam, makanya rasanya beda. Dingin. Nah, saya bilang yang biru itu yang asli. Ya walaupun gitu ya tetap Zam-Zam. Nah Rasulullah terus minumnya berdiri. Nah ini Rasulullah itu kalau minum air Zam-Zam berdiri ngadep Ka'bah. Minumnya sampai tadallu itu sampai gelegeen. Berarti sampai puas. Akhirnya nanti dalil, sebenarnya minum itu duduk apa berdiri? Lah kalau minum Zam-Zam berdiri. Ayo. Apa bedanya air Zam-Zam? Ya beda. Kalau air Zam-Zam kan air yang dari sumur Zam-Zam. Air biasa ya Aqua, Minerale, Fit, macam-macam kayak kopi begini kan bukan Zam-Zam kan ini. Nah, coba kita rasain. Beda rasanya sama Zam-Zam. Enakan. Kalau kopi kan Zam-Zam buat kopi enak. Mahal kopinya. Kesananya udah ongkosnya mahal ya. Gitu ya. Nah, nomor 11. Setelah itu dari sumur balik lagi nyium Hajar Aswad lagi. Waduh, tawaf aja ribet loh Pak. Masuk lewat nunggu duha, masuk lewat Babu Salam, sebelum mulai nyium, lari 3 putaran, 4 putaran berikutnya jalan biasa, nyium lagi, maju lagi multazam ke makam Ibrahim, sholat ke sumur Zam-Zam, nyium lagi. Itu tawafnya Rasulullah. Ayo coba ada nggak orang kayak gitu? Selevel siapapun lah,
mau ustadz, mau siapapun lah. Nggak bakal, susah. Perempuan. Berikutnya sa'i di tempatnya sa'i. Lah ini yang kemarin kita bahas ya. Jadi sa'i kita itu yang separuh, yang Safa Marwah adalah bukan tempat sa'i yang kemarin. Rasulullah dulu melarang. Sudah tahu Rasulullah bahwa sa'i itu nanti orang akan abai. Ada yang mepet ke arah masjid, ke arah Ka'bah, berarti yang sisi sini, sisi sana. Ada yang sisi kanan. Sisi kanan yang warna kuning itu yang sekarang baru sampai melipir ke tempatnya orang jualan minyak wangi sama jualan kambing. Rasulullah negur gak boleh. Ya, tempat sa'i ya yang itu, yang warna merah itu. Di zaman itu ya sudah ada, cuman karena waktu itu belum ada bangunannya, ya sama lapangan. Makanya tempat sa'i itu bukan masjid. Makanya kalau sa'i nggak perlu wudhu. Orang haid sa'i sah. Misalnya mau nicin, habis tawaf 7 putaran selesai tawafnya terus keluar tamunya ini perempuan. Langsung sa'i aja, nggak apa-apa. Tapi gue sekarang sa'i tempat sa'i jadi masjid. Ya pokoknya pakai nggak apa-apa, terus jangan sampai buruan langsung ditutup aja, entah sangu tisu atau apa gitulah. Pokoknya jangan sampai bocor gitu aja. Nggak apa-apa. Kalau saya bawa jemaah nggak apa-apa. Karena tempat sa'i itu aslinya bukan masjid, bukan Masjidil Haram maksudnya. Di luar tempat sa'i ya. Nah ini yang hijau yang bawah ini begitu turun kan sampean ketemu lampu hijau itu ya, itu namanya Batnul Wadi. Zaman Rasulullah itu ya jeglongan itu, jeglongan ya, wadi itu oasis yang airnya kering. Sehingga kalau ke situ kenapa harus romel, karena Rasulullah waktu turun itu lari. Sampai kalau turunan kan harus lari supaya menahan beban tubuh supaya nggak jatuh. Nah nanti waktu nanjak juga lari lagi. Makanya di situ disunahkan lari bagi laki-laki, jalan bagi perempuan. Tapi syariat sa'i yang pertama, yang perempuan yang lari siapa? Ibu Hajar kan gitu. Dan lari sepanjang jalan itu lari. Lihat Marwah ada air, lari ke Marwah. Lihat Safa ada air, lari ke Safa 7 kali. Sampai kecapean anaknya Ismail alaihissalam nangis kakinya gedruk-gedruk keluar air. Airnya kemana-mana nggak bisa ngumpul. Maka Ibu Hajar bilang zam maksudnya ngumpul. Makanya dari riwayat seandainya Ibu Hajar tidak berkata zam, air itu sampai hari ini nggak bisa diminum karena nggak ngumpul. Gitu. Lah cerita begini ini sampai juga untuk ilmu kan bagus. Oh, kenapa namanya zam-zam kan gitu. Kedua pulang habis umroh, istrinya melahirkan diminumin zam, hasilnya anaknya laki-laki keluar dikasih nama Muhammad Zamzami kan gitu kan. Iya. ada Ahmad Zamzami gitu. Nggak apa-apa, bagus. Apa hukumnya sa'i nggak di tempat sa'i? Lam yazuzu, nggak sah, tidak sah. Nah berikutnya adalah ini dulu aslinya nih. Jadi sebelum zaman Nabi ya kayak gitulah, kira-kira rumah-rumahnya kayak gitu. Nah yang kosong yang saya kuningin itu dulu tempat sa'i. Yang sana Safa, yang sini Marwah. Nanti di materi setelah Haji Wada saya tunjukkan konstruksi perkiraan tempat ibadahnya orang sebelum Nabi Muhammad SAW merevolusi haji itu. Nanti saya tunjukkan. Kitab namanya Kitab Al-Asnam. Kitab berhala-berhala. Di situ berhalanya ini ada di mana, Lata di mana, Uzza di mana. Nah, berhala yang saya kadang ngomong sa'i, itu berhala yang ada di Safa itu namanya Naila. Sedangkan yang di Marwah namanya Asif. Makanya saya kalau ada di sini punya anak atau cucu jangan diberi nama Naila. Jamal Mirdad keburu kasih namanya Naila. Tahu Jamal Mirdad? Ya, anaknya mudah-mudahan ini di YouTube ditonton Jamal Mirdad, Naila. Iya benar ya. Anaknya Lydia Kando itu. Anaknya siapa? Naila. Berhala itu. Parah itu, nggak ngaji itu. Nggak ngaji itu. Coba nanya saya. Asli nggak ngaji itu. Niru-niru orang Naila bagus.
Padahal itu berhala perempuan. Berhala perempuan yang dipercaya oleh orang kafir Quraisy, orang jahiliyah sebagai berhala kesuburan. Naila. Siapa yang punya anak Naila? Ganti. Ganti, kasih apostrof aja. Naila. Naila itu maksudnya anak orang perempuan yang bangun waktu malam. Keluyuran berarti, malah masalah. Perempuan keluyuran malam kan malah masalah. Wes makanya kalau mau ngasih nama itu buat konsultasi sama orang yang ngerti. Saya itu dikonsultasiin orang itu untuk nama itu udah ratusan. Begitu mau lahir tuh WA saya, Gus, ini saya punya nama ini. Jangan, langsung tak kasih. Karena supaya nanti ngurus paspor gampang, tiga kata. Nah, supaya nanti pas ngurus paspor gampang. Ya. Gitu ya. Naila di sofa sana. Siapa yang punya anak Naila? Wes berarti saya yakin dulu nggak ngaji itu Pak Alip. Yakin saya. Dah. Saya pastikan dah. Wong itu berhala kok. Dia taunya Lata Uzza, makanya anaknya nggak ada namanya Lata Uzza kan. Coba tahu Naila itu berhala, nggak bakal dikasih. Iya. Makanya perlu ngaji itu perlu kadang-kadang. Tapi bagaimana hukumnya nggak tahu? Ya nggak apa-apa. Tapi kan malu jadinya. Lu tahu sekarang berhala. Ya, gitu. Mudah-mudahan anaknya, waduh bapak ini gimana sih ini? Ada yang YouTube ini ditonton orang yang punya anak Naila nyesel ini. Makanya ngaji lah. Ya. Nomor 13 tarwiyah. Ini banyak jemaah haji Indonesia mau nyoba niru tarwiyah ini tapi nggak full. Tarwiyahnya Rasulullah itu masuk subuh keluar subuh. Subuh tanggal 8 ini misalnya hari ini tanggal 8 Dzulhijjah, subuh tadi sudah sholat di Mina. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh lagi masih di Mina. Setelah sholat subuh baru ke Arafah. Kalau ini sampai laksanakan pasti ribet. Karena apa? Dari subuh besok tanggal 9 itu sudah tanggal 9 besoknya. Jarak dari Mina ke Arafah itu kalau jalan kaki lurus itu 4 sampai 5 kilo. Tapi kalau naik bis ya ruwet. Karena bis diatur oleh tentara. Bisa-bisa sampai belum sudah mulai wukuf masih keteter di jalan. Kan repot. Padahal yang wajib adalah, yang rukun adalah wukuf. Makanya nggak sama. Yang mendingan nggak usah, itu sunnah biasa. Tapi nggak usah ngeklaim sunnahnya Nabi itu tarwiyah ya. Tapi terus saya ketemu beberapa jemaah, tarwiyahmu piye? Subuh bener datang, tapi isya malam nanti berangkat ke Arafah lah ngapain? Nggak niru Nabi. Nabi itu nyontoni masuk subuh keluar subuh, udah rumus itu. Ya biar ini kan ditonton oleh orang yang penyelenggara itu, biar tahu lah. Ya. Ini sudah pernah saya seminarkan ya Pak ya. Materi ini sudah di Kemenak sudah pernah saya sampaikan. Supaya jadi perhatian lah. Kita mau ngejar sahnya haji atau mau ngejar afdolnya haji itu ini salah satu pertimbangannya. Kasihan keteter nanti. Nomor 14 wukuf. Nah, wukufnya beliau wukufnya beliau tanpa tenda. Jadi Rasulullah itu wukuf tidak di dalam tenda. Orang Indonesia dan seluruh dunia yang sebagian besar, kecuali jemaah haji yang mazhabnya Ja'fari, orang Iran, ya, orang yang Syiah itu, dia nggak mau wukuf di tenda, makanya cenderung ke Bukit Jabal Rahmah di sana. Kalau lagi nonton TV, itu mereka nggak mau di tenda kan Ja'fari, kemungkinan besar Ja'fari. Nah kita seneng di tenda, tendanya ada AC-nya, ada kasurnya enak. Zaman Nabi nggak ada, bid'ah. Nah makanya sok-sokan ngomong niru Nabi, wong Nabi itu wukuf nggak di tenda, di bawah pohon. Ya. Dan ketika wukuf itu hari Jumat nggak ada Jumatan. Tidak hanya di hari Jumat di Arafah, Jumatan di Masyaril Haram, misalnya tanggal 11, 12, 13 itu salah satunya hari Jumat ya nggak ada Jumatan. Ya, nggak ada Jumatan. Pernah tahu cerita saya dulu ya? Saya bawa jemaah haji hari Jumat, tapi wukuf saya hari Rebo. Hari Rebo, Kamis, berarti tanggal 12 Dzulhijjah itu di Mina, hari Jumat. Sudah saya bilangin, Gus,
Ayo kita Jumatan, nggak usah, nggak ada Jumatan. Di Masjid Khafsan, nggak ada, dibilangin kok. Berangkat, berenam sok-sokan, berangkat. Karena sudah selesai tahallul ya pakai pakaian biasa. Ya kita di tenda aja makan, catering enak. Tahu-tahu menjelang jam 4 dia kelewes-kelewes. Ada nggak? Nggak ada, nyesel gua capek. Nyari masjid seluruh Mina nggak bakal ada Jumatan. Nah itu ya. Kemudian setelah wukuf masuk maghrib ke Musdalifah tuh. Rasulullah itu setelah maghrib langsung menyiapkan ontanya, disiapkan oleh Malik bin Anas, terus naik onta, bonceng Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas ini adalah saudara sepupunya Rasulullah, anaknya saudaranya Abdullah bin Abbas. Abbas itu kan punya anak Abdullah dan Fadl. Nah, Fadl ini adiknya Abdullah, dibonceng sama Rasulullah, naik onta. Begitu di Musdalifah ngelewatin Wadi Muhassir, ontanya dipukul, cedak supaya lari agak kenceng. Karena Wadi Muhassir dulu itu tempat Raja Abroha dilemparin batu atau kerikil sijil itu. Ya. Nah, makanya nanti kenapa nyari kerikil apa untuk Jamarat itu di Musdalifah, itu kan ibarat saja. Jadi untuk ngelempar setan itu diambilkan kerikil, bekasnya kerikilnya yang dulu jatuh di situ untuk ngelemparin Abroha. Karena kerikilnya kerikil dari neraka, kalau dilemparin ke Jamarat itu simbol setan, dilempar nggak balik. Tapi karena kerikil sekarang itu bukan dari Musdalifah, diambilin dari luar Mekah, dimasukkan mesin keras, jadikan split, ditaruh di pojok, dilempar. Begitu dilempar balik. Terus sambil teriak di dalam, sesama setan jangan saling lempar gitu. Rupanya sama-sama setan. Guyonannya ini, guyonannya. Nah, begitu sampai di Musdalifah beliau turun, terus sholat Isya sama Maghrib itu mohon nanti diganti ya Pak Soni. Tanpa itu. Sholat jamak sama Maghrib, jamak takhir tanpa dikosor. Tanpa kosor, bukan tanpa. Tanpa kosor. Jadi sholat maghrib dulu 3, terus sholat isya 4. Nanti koreksinya saya kirim lagi, insyaallah. Cuman orang Indonesia sama jemaah haji sekarang enggak. Pas di Musdalifah yang haji plus ya di base, enggak turun. Wes, enggak cocok, enggak sama. Bahkan ada yang sholat maghrib sama isya di Arafah. Termasuk saya kapan hari itu. Ya di voting kadang-kadang, Gus, nanti wudhu di Musdalifah repot, sholat di sini aja, di Arafah maksudnya. Ya karena jemaah saya 47, saya sendiri, ayo voting. Akhirnya hasil voting 47 lawan 1. Saya kalah. Ya akhirnya saya ngimami maghrib 3, terus isanya minta dikosor pula. Gak cocok. Kacau. Kemudian nuju Mina lontar jumroh. Nah pada saat beliau di Musdalifah, nah setelah sholat subuh jemaah-jemaah yang tua, yang lemah, yang perempuan disuruh langsung ke Jamratul Aqobah untuk lontar jumroh ba'da subuh. Terus setelah itu langsung ke tenda ke Mina. Rasulullah terus nyusul nungguin sampai di Jamratul Aqobah duha. Makanya lontar jumroh Aqobah itu yang afdal waktu duha. Cuman itu juga sampai nggak bisa. Kenapa? Jadwal ngelempar itu diatur. Jemaah haji Indonesia jam sekian, jemaah haji Malaysia jam sekian, jemaah haji Filipina jam sekian, jemaah haji Yaman jam sekian, ada jamnya. Terus gak bisa niru Rasulullah. Ya. Doa Aqobah. Nah setelah lontar Aqobah, beliau balik ke tenda, nyukur gundul. Nyukurnya di Mina. Orang Indonesia nggak nyukur gundul, potong dikit nanti nyukur gundulnya nanti setelah tawaf ifadah. Di basementnya Menara Zamzam itu 10 real gundul maupun tipis ya, 10 real bisa ngomong bahasa Indonesia. 10 real uang Jokowi gitu ya. Iya begitu itu apa makanya orang sana itu masyhur banget itu uang rupiah maksudnya ya. Kemudian lontar jumroh sudah. Nah sasaran lemparannya dulu tahu enggak? Sekarang tembok, udah nggak sama.
Makanya saya bilang berani pastikan bid'ahnya di haji itu banyak. Kenapa banyak? Dan kenapa saya nggak masalah? Karena bid'ahnya bid'ah hasanah. Beda sama yang ngomong bid'ah semua bid'ah dolalah. Ketemu beginian repot jelasin. Kalau ini semuanya bid'ah, ya ini yang saya sebutkan bid'ah. Dan dia konsepnya bid'ah cuma satu, dolalah. Maka nggak ada pilihan, semuanya sesat. Kalau di mazhab Syafi'i kan bid'ah ada dua, mahmudah sama mazmumah. Ini bid'ah mahmudah. Kenapa dibikin tembok? Aman. Dulu waktu buletan begini, tonggaknya di tengah, paman saya tahun 70-an pergi haji, bawa payung kalau lentar-lentaran. Ada habis ngelempar terus pakai payung begini, supaya yang sana kan kenceng. Makanya zaman itu masyhur, kalau habis lontar jumroh itu pada buabra semua, kena kerikil. Iya. Bawa helm nggak boleh, karena masih pakai ihram. Kalau jamrah Aqabah nggak boleh. Bawa payung, ngelempar pakai payung. Ngelempar bawa payung. Persis tawuran Persita lawan Bonek di Stadion Benteng. Kayak gitu, persis. Nah, karena faktor safety terus akhirnya tembok, nggak akan bablas ke sana. Tapi bikin tembok dari tonggak bid'ah. Rasulullah nggak nyontoni. Ayo, yang suka ngomong bid'ah itu hajinya ngelempar apa? Tembok. Saya pastikan bid'ah. Kalau konsep bid'ahnya mereka itu cuma satu, dolalah, udah dolalah. Dolalah finnar. Pergi haji malah masuk neraka, malah masalah. Kalau pakai teorinya Imam Syafi'i ya enggak apa-apa. Mahmudah, karena aman, tidak mencelakai orang lemparannya. Karena orang-orang Timur Tengah itu kalau ngelempar ya uraan loh, Pak. Kadang-kadang kerikilnya habis sepatu, payung sendal, kacau. Ya. Yang tertib itu jemaah kita, tertib banget. Bawa kerikilnya dihitung satu, Bismillah Allah Akbar satu, ngitung lagi, gitu. Tertib kalau kita. Ya. Walaupun nggak harus ngelempar, cemplungin ke sumur juga boleh dulu itu. Cuman nggak puas kalau puasanya emosi ngelempar, cetok gitu. Udah milihnya kerikil yang gede pula, yang segini. Wah, persis tawuran. Masalah. Kemudian tawaf ifadah. Setelah Rasulullah di Mina nyukur plontos, terus nyembelih hewan kurban. Nggak saya masukin karena nanti untuk di buku. 100 onta. Disembelih sendiri 67, sisanya disembelih oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu Rasulullah itu seumur hidup kurban 2 domba, yang ke-9 100 onta. Rasulullah nggak pernah urunan. Makanya dulu bikin kurban mazhab Maliki, kurban urunan nggak boleh. Maliki niru Rasulullah. Nah kita kan kadang-kadang sok-sokan terus pas kurban cuma bawa areng kan gitu, beting jauh. Ya masih mending daripada datang bawa kresek terus ngambil. Beda lah. Kacau. Ya. Setelah beliau nyembelih, bersih-bersih, terus sebagian jemaah yang orang penduduk Mekah ngulitin dimakan, Rasulullah terus berangkat ke Mekah, tawaf ifadah. Jadi hari itu tanggal 10 selesai Rasulullah. Tahallul 1, lontar jumrah tadi duha. Nanti sore tawaf ifadah, sa'i selesai. Terus balik lagi ke Mina, nginep betul di Mina. Tapi ada beberapa jemaah sekarang siangnya di hotel, baru malam ke Mina. Ayo. Ada yang kayak gitu kan? Jangan. Rasulullah itu 3 hari ya di Mina, nggak kemana-mana. Ya sholat di Mina, zikir di Mina. Ya. Tapi ada jemaah itu pas siang ke hotel, enak kan tidur di hotel. Nanti setelah asar naik mobil ke Mina, ke tenda. Ngelempar terus balik lagi besok pagi gitu. Kelakuannya begitu. Padahal tendanya sudah ada kasurnya, sudah ada AC-nya. Kemudian itu zikir di Mina. Nah sekarang itu ya nomor 23 tadi. Selama di Mina, zaman Rasulullah ya Mina itu suara yang terdengar hanya suara talbiyah, suara takbir. Karena takbir Idul Adha itu sampai tanggal berapa? 13. Sama kita di sini kan takbir yang habis sholat itu takbiran itu ada. Tapi kalau sekarang
Jor-joran sound system. Pas tanggal di Mina itu travel itu bawa sound system. Tendanya pepet-pepetan. Yang menang-menangan sound system, wattnya tambah gede, tambah kencang. Ustadznya yang ceramah suaranya kencang pula. Wah udah. Saya kapan hari kan, ini kenapa sih pakai sound system? Saya ngomong ke pemilik travel. Kalah Gus, belakang itu kenceng. Oh iya juga ya. Wah akhirnya travel yang saya bawa itu bawa sound system tua gede itu. Hadapin yang ke sana, akhirnya jor-joran, persis kampanye atau jual obat. Udah nggak sama dengan Rasulullah itu. Saya punya ide, nanti Mekah itu ngatur, Kementerian Agama Saudi itu ngatur, Kementerian Haji maksudnya, supaya nggak boleh bawa sound system. Dah, sekuatnya aja di tenda itu suaranya ustadznya. Kan udah dibayar ustadznya itu untuk ceramah. Iya gitu. Terus di Mina itu tenda di Mina sederhana, di sekarang ada air condition. Nah ini Mina. Itu ya, batasnya Mina itu, yang atas itu yang utara itu gunung, yang selatan gunung, yang sebelah barat itu batasnya itu Jumroh Aqobah. Kurang lebih 20 dirok atau sekitar 10 meter ya. 10 meter itu baru Mekah. Yang sebelah timur namanya Wadi Muhasir, yang tadi Rasulullah ngebut koswanya dipukul supaya kencang itu di Wadi Muhasir. Nah karena dulu itu jemaah haji itu tempatnya terbatas, ini akhirnya yang tempat tenda yang atas yang garis putih itu dibuat. Itu yang atas itu bukan Mina, itu Musdalifah. Cuman karena supaya orang Indonesia itu atau orang yang tinggal di situ nggak ragu-ragu, dikasih nama Mina Al-Jadid, Mina baru. Ya dia sebenarnya niru orang Indonesia sebenarnya. Orang Indonesia dulu waktu jualan rumah kan gitu. Dulu saya beli rumah di sini kan karena ngincer Bintaronya itu. Tahun 94. Padahal ini Paku Jaya. Benar gak? Sama. Itu Musdalifah itu diberi nama Mina kan gitu. Apa konsekuensinya? Ada. Wajib haji itu selama 3 hari 11, 12, 13 untuk nafar tsani, 11, 12 untuk nafar awal, wajib mabit di Mina. Nah kalau itu Musdalifah berarti nggak cocok. Ayo, berarti harus bayar dam. Mestinya kalau yang ini sudah pernah saya sampaikan di Kemenak di seminar pembuatan buku petunjuk haji. Mestinya duit 2.000 rial yang diberikan ke jemaah sekarang itu dipotong 700. 350 untuk tamattu, 350 untuk ini. Karena nginep di Mina Jadid. Mina Jadid itu maktab 21 sampai 40. Jadi besok kalau sampean pergi haji, saya nanya, di maktab berapa? 35, pasti di situ. Pasti di situ. Oke. Bercukurnya di Mina, nyembelih hewan hatiu, Rasulullah nafar tsani. Nunggu tanggal 13. Kebanyakan orang Indonesia nafar awal. Terus tawaf dan sa'inya Rasulullah selama haji pakai onta. Pakai onta. Sampai mau niru nggak bisa. Jangan kan bawa onta ke masjid, bawa onta di Mekah nggak boleh. Karena onta terus dikiaskan, akhirnya pakai motor listrik. Yang motor 100 real, yang kursi 35 kalau nggak salah. Ya. Di atas, tawaf di atas. Nanti kalau idenya diterusin, nggak usah sewa motor. Lantainya Masjidil Haram pakai konveyor. Menang ini wis tawaf dewe. Yakin saya. Nanti tak visiin ya pimpronya ya. Pakai konveyor aja. Wah, nah udah. Nyawa duduk tawaf. Wes malaikatnya bingungnya lihat pahala nih piye iki. Sing dapat pahala itu yang bikin konveyor apa yang tawaf ini. Nah, sampai 30 silakan kalau ada yang ditanyakan tafadhol maskuran. Monggo. Silakan. Ibu-ibu boleh bawa. Jadi tolong setelah ngaji ini coba dicek yang sudah umroh. Ada yang sama nggak dengan kita? Tolong di list. Yakin yang ini semua 30 nggak sama? Yakin deh.
Yakin ya. Belum nanti yang lain-lain. Wah, ada 40 nanti. Monggo silakan. Ini materinya Ibu Bapak boleh dapatkan di Pak Sony ya. Sony kusenku.com. Silakan. Ya kalau nggak ada yang nanya nggak apa-apa lo ya. Sampean kalau ustadz di sini nanya terus sampean nggak ada pertanyaan ya nggak usah ngarang-ngarang, nggak usah, malah repot. Terus nggak ada gitu aja. Kalau ada monggo ya. Boleh di luar tema boleh kalau misalnya mau. Kan ngaji di saya udah tahu ya rumusnya. Jemaah boleh nanya apa saja, ustadznya boleh nggak jawab. Itu rumus itu. Nah, kalau saya nggak tahu. Ya. Silakan ya. Ini udah sampai sini, nanti yang berikutnya haji wadahnya Rasulullah itu begini. Sampai sama saya ajak buka teks kitab hadis maupun kitab sejarah. Seakan-akan kita dari hari pertama Rasulullah pergi haji itu tanggal sekian di Medina, sorenya di Bir Ali, malamnya nginep di sini, tak tunjukin satu persatu. Termasuk koordinatnya. Jadi nanti kalau jenengan dikasih rezeki terus diizinkan oleh pemerintah, tinggal pakai GPS masukin, kita bisa lacak tempatnya. Ngapain aja, di situ ngapain, maju lagi sekian. Oh, istrinya siapa namanya? Abu Bakar melahirkan pas di jalan. Wah, itu seru peristiwanya. Terus pada saat ngelewatin daerah lembah yang hijau, ada jemaah haji yang nggak pamit Rasulullah pergi bawa kuda berburu. Akhirnya ditegur, kamu pakaian ikhram nggak boleh berburu. Wah, akhirnya muncul larangan ikhram nggak boleh berburu. Nah, nanti jadi hukum fikih. Begitu sampai di Usfan, Rasulullah berhenti sejenak ngadep ke arah Laut Merah sana. Ditanya, ya Rasulullah kenapa engkau melihat? Aku seakan melihat Musa, saya seakan melihat Yunus, saya seakan melihat nabi-nabi ngelewatin tempat ini. Wah, akhirnya masyhur tempat itu adalah jalur hajinya para nabi, para rasul sebelum beliau. Wah begitu, nanti seperti kita ikut jemaah. Dari situ nanti ini akhirnya hasilnya ini sebenarnya. Ini dibalik, tapi saya ini dulu PK-nya, nanti baru kita ngomong sejarahnya ya. Silakan kalau ada. Kalau nggak ada kan Pak Sony katanya mau lihat mobil itu, tak bawain mobilnya. Emang nggak Pak Arif? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Pertanyaan saya adalah kan Pak Ustadz sudah menyampaikan ke Kemenak. Ya. terkait yang Mabit. mabit di Mina Jadi. Ya. Itu kan memang banyak itu. Waktu itu saya kaji, teman saya juga di sana jauh katanya. Kalau nggak salah lewat terowongan atau apa gitu ya. Iya, ngelewatin terowongan Mina ya. Iya. Itu tanggapan Kemenak gimana? Jadi ditambah jam langsung dipotong itu 100 atau Iya. kedua ya? Iya. Iya. Enggak, ternyata sudah ada fatwanya MUI bahwa itu nggak apa-apa, darurat. Itu yang saya kritik itu. Ya sedaruratnya ya mestinya ya tetap ada konsekuensi. Udah saya sampaikan. Bapak search aja di Google itu fatwanya, hasil Ba'sul Masailnya ada. Ya idenya saya nyampaikan supaya nanti itu jadi perhatian gitu loh. Bahwa itu sebenarnya ngelanggar wajibnya haji. Nggak apa-apa Gus, ya sudah. Saya kan cuma nulis buku. Waktu itu seminarnya di Jakarta, waktu Covid kok. Waktu nggak ada haji, jadi teman-teman dari Kemenak tuh bikin buku. Makanya buku yang sekarang baru, buku petunjuk haji itu baru. Warnanya coklat, dulu warnanya hijau. Coklat itu materinya sebagian paparan saya. Ya. Gitu ya Pak Alip. Ya saya sih concernnya di dua hal, tempat sa'i sama tempat mabit itu. Karena itu nyangkut hukum. Sa'i itu rukunnya umroh dan haji, mabit itu wajibnya haji. Kalau wajibnya haji bisa ditebus dengan nyembelih damnya namanya dam nusuk, dam ibadah, yaitu kambing. Kalau nggak punya duit boleh puasa 3 hari di
Mekah, tanah suci. Yang 7, idza raja'tum, ketika pulang. Kan gitu. Puasa. Kalau nggak punya duit. Tapi kalau punya ya beli kambing. Kambing itu paling murah 300-350 real. Aslinya 300, cuma 50 ongkosnya yang nyari kambing. Biasalah. Di sini juga gitu kan. Aslinya sapi ya 21, di setel 22 gitu. Yang 1 juta untuk panitia kan gitu ya, biasalah itu. Di mana-mana sama. Gitu ya Mas Alif? Jadi maksudnya kalau kita sudah ngaji gitu ada mungkin kan konsepnya nanti biaya terlalu mahal gitu ya. Iya. Kalau misalkan kita sudah ngaji kan sudah tahu Bayar. di spending aja lah. Iya, itu ini bener. Tuh. Maksud saya itu. Yang kedua yang Mina, yang sa'i. ambil batu itu Ambil batu di Musdalifah sekarang sampean nggak usah ngambil, sudah ada di pojokan banyak tumpukan. kan kalau itu waktu itu saya bisa aja gitu saya minta turun waktu itu. Iya, ngambil di Musdalifah. Jadi nggak turun kalau yang kemarin teman-teman itu. Iya, diambilin. Nah itu ada dam nggak? Ada dam nggak? Nggak ada. Batu itu afdol ngambil di Musdalifah. Boleh ngambil di luar Musdalifah. Mustakmal batu bekas. Jadi misalnya habis Bapak ada orang ngambil ngelempar, batunya melanting ke depan. Terus Bapak ambil. Nah, itu bekas. Mustakmal, mirip air mustakmal. Batu juga ada mustakmalnya. Hukumnya makruh kalau itu. Mabit di Musdalifah itu bukan bagian dari wajib. Wajib itu. Makanya tadi. Oh tapi ada yang turun menginap, ada yang lewat. Oh, kalau Musdalifah ya harus ada sempat stay di Musdalifah. Cuman kalau yang di atas onta kan meniru beberapa sahabat Nabi ketika di Musdalifah tetap di atas onta. Karena beliaunya bagian dari pasukan keamanan. Ya di atas onta itu ngatur jemaah itu loh tetap di onta. Akhirnya kan model-model pengamanan di atas hewan itu kan ditiru oleh Inggris, Eropa itu. Polisi-polisi Amerika, polisi Inggris kan pakai kuda itu. Ya gara-gara itu, niru itu. Ya. Gitu ya, boleh. Sampean di Musdalifah di base. Sampean waktu mabit di Musdalifah di base. Iya. Gak bisa, pasti suruh jalan. Nanti begitu tengah malam baru bergerak maju. Ya kan itu bis sholawat yang sisi sana, ngedrop jalan kan gitu. Bis sholawatnya muter 24 jam itu. Pada saat puncaknya haji itu kan ruwet banget. Nah yang plus kan bisnya dedicated. Dari mulai datang di Medina sampai pulang ke Jeddah kan bisnya itu aja. Makanya kalau handphone hilang ketinggalan pasti bisa dicari. Cuma saya ketinggalan handphone nyari selama musim tahunya di sakunya bis. Ya nggak hilang itu sampai baterainya habis, nggak hilang. Kalau pas supirnya ngedah, kalau supirnya nggak kena ya hilang. Gitu ya Mas? Ada satu lagi cerita, ini cerita ya. Iya. Jadi batu yang batu ukur itu misalnya lebihnya nggak boleh dibawa pulang. Memang aturan tanah haram. Waktu itu ada ceritanya ada yang bawa pulang gitu. Gendeng, gila. Iya. Sampai akhirnya ketemu Pak Ustadz, kamu apa yang lakukan? Iya. Iya. Ini batu ini saya bawa buat oleh-oleh. Iya. Berangkat lagi umroh. Taruh di sana, ya. Sembuh. Iya. Jadi gini loh, hukum tanah haram tuh nggak boleh dipindah batunya, nggak boleh diambil tanahnya, nggak boleh diambil pohonnya. Nah, makanya saya itu kalau bawa jemaah haji ketika selesai lontar Jumrah Aqabah sampai di tenda atau sampai hotel lah. Tolong batu-batunya kan masih di Mekah. Mekah kan tanah haram. Saya suruh buang di depan. Di tempat kembang-kembang itu disuruh taruh sana. Kalau pernah sampai ke Jeddah, balik. Karena balik repot nyuruh mutawif, tolong balikin kasih ongkos. Nah, kalau gila gimana sampai Indonesia? Tanah haram itu. Kalau airnya boleh, buktinya air Zam-Zam boleh. Siwak boleh. Hanya siwak sama itkir yang boleh. Kalau yang tanah, batu, kerikil, pasir gak boleh dibawa. Aturan tanah haram. Di hadis Bukhari ada, di hadis Muslim ada, di hadis Tirmidzi ada, di Musnad Ahmad ada. Haram hukumnya memindahkan tanah, batu,
kerikil pohon dari tanah haram. Gitu ya, itu aturannya. Yo haram betulan dong tanah haram kok. Namanya juga tanah haram. Tanah yang sudah batasnya ditentukan oleh Allah. Nanti di materi yang akan datang ya, tak tunjukkan dulu gimana itu menetapkan tanah haram itu. Jadi tanah haram itu ditetapkan zaman Nabi Adam. Terus Nabi Ibrahim ditunjukkan lagi oleh Allah. Terus nabi-nabi sudahnya ditunjukkan, terakhir Nabi Muhammad. Ini di sini sekaligus beliau menetapkan tempat mikot untuk penduduk Irak, Tadurikin, untuk penduduk Madinah, Dzul Khulaifah, untuk penduduk Yaman di Yalamlam. Nah, itu ada hadisnya semua. Makanya kalau ngaji begini ini kan ini udah barang jadi. Tapi worksheetnya untuk kerja kan ada, makanya. Dan itu butuh ngaji. Kalau ini kan sampai ini udah jadi, gampang. Tak buatin begini kan gampang. Hafal pasti. Itu enaknya. Dosen itu begitu, makanya terus di amplopin kan karena bikin ini sebenarnya. Ini aja saudara. Halal. Saya nggak nuntut apa itu halal. Tapi ini sudah BBM naik, mestinya lihat. Mestinya udah BBM naik. Pertama dek itu udah hampir 15.000. Saya mulai ngaji itu kan masih 12, ini udah 15.000. Minumnya pertama dek mobil saya. Nggak tahu ini bendaranya dengar apa nggak, wallah alam bisawab. Ada lagi pertanyaan? Monggo ibu-ibu silakan kalau ada. Kalau nggak ada cukup. Jadi kesimpulannya nanti insya Allah bulan depan saya itu mohon izin Pak Sony, kalau nggak diberitahu itu suka lupa loh. Kemarin itu ada saya ngaji di mana ini ya. Saya kan soalnya banyak jadwal. Untungnya habis Jumatan ada ting Sony. Ya bisa berarti di Al-Barkah. Bener, saya itu orangnya materi udah ready. Materi untuk bulan depan juga udah ready. Ya, mari kita doa mudah-mudahan yang sudah haji, sudah umroh, meskipun dengan segala keterbatasannya, mudah-mudahan menjadi haji dan umroh yang diterima oleh Allah Ta'ala. Yang belum haji, belum umroh, saya doakan, kita doakan semuanya bisa berangkat haji, berangkat umroh lagi. Yang punya utang, lunas utangnya. Yang punya proyek, lancar proyeknya. Yang punya dagangan, laris dagangannya, barokah. Yang punya masalah, selesai masalahnya. Yang punya sakit, sembuhkan penyakitnya oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah kita semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, istiqomah di jalan Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk Isyraq ya? Sudah ya? Salat Isyraq ya? Bukan duha.